Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Berliana Wiza dengan NIM 231121205 dari kelas A1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di video ini saya akan membahas bagaimana peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu definisi dari sehat. Sehat adalah keadaan tidak sakit, baik secara fisik, mental, spiritual, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi kesehatan masyarakat. Definisi ilmu kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi dan masyarakat, pendidikan individu, tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian, pelayanan medis, dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Lalu ada definisi ilmu gizi. Ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan kaitannya dengan kesehatan tubuh. Menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut meliputi pengolahan zat-zat gizi yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan memelihara jaringan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu masalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi atau biasanya disebut malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Padahal, nutrisi sangat diperlukan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Masalah kekurangan gizi sering terjadi pada masyarakat yang kurang mampu dan pada anak-anak. Contoh masalah kekurangan gizi. Yang pertama yaitu stunting. Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya, hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak menginjak usia 2 tahun. Yang kedua ada gangguan kekurangan akibat yodium. Yodium merupakan bahan baku esensial sintesis hormon tiroid yang berperan dalam stabilitas metabolisme dan fungsi organ tubuh. Yodium juga penting untuk replikasi sel, khususnya sel otak, sejak dalam uterus hingga 2 tahun pertama kehidupan. Akibat kekurangan yodium selama kehamilan adalah terganggunya sintesis hormon tiroid oleh ibu dan janin. Kurangnya pasokan hormon tiroid ke otak yang sedang berkembang dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Kerusakan otak dan keterbelakangan mental yang irreversibel adalah kelainan paling penting yang disebabkan oleh kekurangan yodium. Dataran tinggi atau pegunungan biasanya miskin yodium karena lapisan paling atas dari tanah yang mengandung yodium itu terkikis. Yang ketiga ada kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu, sehingga tidak memenuhi angka acuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sarjana kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat adalah tenaga pengelola program kesehatan yang diarahkan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat dengan pendekatan multidisipliner. Ada 6 peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengecek status gizi. Yang ketiga, memberikan saran kepada masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil untuk selalu perbanyak mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, merancang, merencanakan, serta mengimplementasikan program penanggulangan masalah gizi. Dan yang keenam, dapat menjadi perancang program yang bersifat terpadu.
Selanjutnya, apa aja sih kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan gizi? Nah, sesuai tabel SDGs, kesehatan memiliki peran penting pada tujuan kedua, yaitu zero hunger, tujuan ketiga yaitu good health and well-being, tujuan kelima yaitu gender equality, dan tujuan keenam yaitu clean water and sanitation. Sesuai dengan tujuan yang sudah disampaikan, sarjana kesehatan masyarakat dapat berkontribusi dalam mengatasi beban ganda masalah gizi, memperkuat kapasitas dan intervensi gizi di tingkat daerah, menjamin ketersediaan air dan sanitasi masyarakat, menjamin akses kesehatan yang terjangkau, menjamin kesetaraan gender, dan memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Lalu yang terakhir, mampu meningkatkan jaminan hidup sehat bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.